Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya untuk hari ini. Baik, kita masuk di program dialog khusus perspektif pagi hari ini. Tentunya ini mudah-mudahan menjadi salah satu program weekly, program mingguan yang sudah Anda tunggu-tunggu begitu ya. Nah, seperti biasanya nanti kita juga akan dipandu oleh Bapak Suparto Wijoyo selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan kali ini bahasanya berkaitan dengan korupsi ya. Korupsi bisa dikatakan ini sesuatu yang sudah bukan hal yang asing begitu ya. Bahkan bagi pelakunya tidak melihat level atau kastanya begitu ya, mulai dari mohon maaf kepala desa ya, ada mungkin menteri dan sebagainya. Bahkan ada korupsi kecil-kecilan gitu ya, terlambat masuk kantor tapi pulangnya paling cepat gitu. Tetapi padahal gajinya ini sudah sesuai ya apa yang sudah diberikan oleh negara gitu. Sampai sekarang akhirnya muncul istilah baru yang kekinian itu adalah gabut, gaji buta. Atau anak sekarang itu mengartikan sebagai sesuatu yang nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain. Nah seperti itu ya, gabut. Baik. Sahabat, nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, yakni Dr. Prawitra Talib SH MH, selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER ya, dan nanti juga akan ada spesial narasumber juga ya, ada Bapak MH Soleh selaku Ketua Umum Jaringan Pemuda Surabaya, pemantau sindikasi korupsi. Dan untuk program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Praja Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, langsung saja kita sapa dengan Cak Parto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam, Ilham. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Nggak gabut kan? Gabut. Itu kabut, Kak pemandu, karena pemandunya tetap Mas Ilham. Oh, enggak. Ini acara sore lah. Oh iya. Acara perspektif loh, acara perspektif. Dan alhamdulillah semoga kita semua sehat ya. Mas Ilham sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat ini Cak Parto. Ya, dan pagi ini kita kedatangan dua sosok penting bagi kita bersama, sahabat perspektif, yaitu Dr. Prawitra Talib. Assalamualaikum Mas Prawitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Mas Ilham. Nggih. Tampilannya Mas Prawitra coba. Selalu trendy gitu ya. Trendy, fashionable gitu. Iya, ini di depan saya dan ini di studio, dan beliau adalah koordinator program studi magister kajian ilmu kepolisian. Jadi bicara soal korupsi, bicara pungli, bicara sogok menyogok, dan bicara posisi jabatan yang hari ini dikaitkan dengan upeti, saya yakin sebagai KPS kajian ilmu kepolisian, dia sangat kompeten untuk kita ajak bicara tentang korupsi kok kaitannya dengan transaksi posisi. Nah, seperti yang saya tulis di sebelah kalian,
beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang juga kita ketemuan. Kalau tadi Mas MH Soleh, Nggih. nah ini wajahnya cuma kita belum kelihatan ini. Gantengnya urung kayak tok iki Cak Soleh. Ya, Assalamualaikum. Cak Soleh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya kan pakai HP. Oh. Habis dibuat mainan anak, kamera depannya nggak bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Itu tandanya orang tua yang sangat soleh. Ya. Karena Amin. anaknya ini langsung wong tua ini ngalahi karo anak. Nah, ini alhamdulillah. Leres. Mas Soleh sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senior. Nah, ini Mas Ilham, Nggih, Cak Bato. Cak Soleh ini tidak pakai kamera karena apa? Karena sesungguhnya jiwanya sudah sumrambah di hadapan kita semua. Bisa aja ini ya. Siap. Jiwanya karena sudah menyatu, jadi tidak perlu menunjukkan wajahnya. Nggih, siap. Karena kesolehannya apa? Membimbing anak, tetap rela wong tua. HP ini wong tua diselang anak lho, terus sampai uyel karo anak. Nggih, siap. Ya. Jadi itu bagian dari pendidikan kita untuk apa? Oh nak, nggak usah, bapak iki nggak usah ditampil no, ditayang no, ya. Tapi tidak pakai menyalahkan anaknya. Yang salah tetap HP ini. Biasanya orang tua kalau nyalakan anak tidak bagus. Yang salah HP ini aja, gitu ya. Nah, Mas Ilham Ya, nggih. dan sahabat perspektif, saya ingin mengawali di acara ini dengan narasi korupsi di negeri ini terus tumbuh subur, ternyata berkenaan dengan transaksi posisi, transaksi jabatan, transaksi kedinasan, karena beberapa orang yang terkena OTT KPK itu kadang-kadang singkatan arek Surabaya Cak Soleh, KPK kapok kon ngono ya. Kapok kon, mulane jangan sampai kena KPK dia gak kapok ngono ya. Nah, korupsi ternyata dari beberapa kasus yang ada pasti melibatkan tokoh politik yang sekaligus tokoh birokrasi. Dan tatkala berkenaan dengan tokoh politik, tokoh birokrasi, ternyata itu berkenaan dengan satu posisi. Oh, kalau mau jadi kepala desa misalnya bayar. Mau kepala desa itu loh posisi untuk PLT Kades bayar. Untuk jadi posisi kepala dinas ada beberapa kasus yang juga kena. Karena apa? Bayar. Ya toh? Jadi kepala dinas, kepala OPD, sampai kepala kelurahan, kepala desa, bahkan di wilayahnya Mas Ilham, paham toh Mas Ilham, ono kades-kades yang juga dalam sejarah perkorupsian di Jawa Timur tercatat toh di wilayah jenengan? Iya. Jadi ada beragam, jangankan kepala daerah. Lumayan loh. Kepala desa ya terlibat, sampai menteri. Jadi menteri juga ada, jajaran birokrasi kita mengalami itu. Politisi di Senayan juga ada. Politisi ada dewan, padahal dewan dan pemerintah itu membuat hukum. Jadi saya khawatir hukum yang diajarkan kita ini hasil transaksi posisi dan hasil nilai-nilai korupsi. Sehingga hukumnya menjadi punya noda tentang perilaku koruptif dalam proses pembuatan hukum. Karena dewannya juga ada yang korup, eksekutifnya juga ada yang korup. Sampai level tadi kepala desa. Ini semua pelajaran bagi kita yang hari ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Logikanya orang beriman itu kan nggak akan korup toh Cak Soleh, nak Prawitra. Leres. Kita disumpah sudah atas nama Tuhan. Jadi luar biasa Pancasila ngajarkan ketuhanan. Orang bertuhan mau sih disumpah sudah atas nama Tuhan sih korup.
kemanusiaan. Mosok sini kita ini punya kemanusiaan melihat rakyat Indonesia, dana bansos dikorup, dana infrastruktur disunat, sudah umum lah ini, umum. Ini kemudian bagaimana kita menjaga persatuan, awang kita menjaga hati untuk tidak korup saja tidak bisa. Bagaimana kita mendaulatkan rakyat, sila keempat itu. Kalau apa yang kita daulatkan justru sikap-sikap koruptif yang kita daulatkan. Bagaimana kita ngomong keadilan sosial. Kalau dana bansos kemudian dikurangi, BLT ya disunati, diterima tidak sebagaimana mestinya. Cuma MBR lancar kabeh aja soalnya MBR ya. Itu pun banyak sing tersendat juga. Dengan yang ngupas semua. Jadi Mas Ilham, dari fenomena ini kita belajar yuk, Pancasila sebagai satu falsafah negara sebenarnya panduan bernegara. Tolong nek sampean jadi pejabat mulai dari menteri sampai mantri, kepala negara sampai kepala desa, nilai-nilai peradaban berpancasila yang hari ini kita juga peringati, Anda juga sebagai pelaku-pelaku politik, ayolah bercermin. Sudahkah kita ini Pancasilais? Sudahkah kita ini menjunjung dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan segala perilaku kita yang pakai ada fenomena korupsi itu? Nah, itulah Cak Ilham sebagai hantaran. Sekarang kita bertanya melihat fenomena semacam itu, bagaimana Mas Prawitra sebagai koordinator Magister Kajian Ilmu Kepolisian, ini polisi ya yang terlibat dalam kasus sejarah perpolisian di Indonesia. Kan gitu. Nah, dulu. Nek sekarang koyo ya gak ono. Ya tak soleh. Kan tambah nemen senior. Gak ono. Ojo ditambahi anu Cak, gono bedane ojo ngono. Nah, untuk itu hal semacam ini bukan berarti kita loh Mablis membicarakan tidak menyebut soal nama, tidak menyebut identitas, tidak, tapi menjadi satu deskripsi umum bahwa ada problem korupsi yang kita hadapi. Nah, bagaimana sebagai akademisi yang sekaligus koordinator Magister Ilmu Kepolisian melihat fenomena semacam ini. Monggo Nak Prawitra. Terima kasih Prof. Parto. Bicara fenomena korupsi dikaitkan dengan tema pada hari ini cukup challenging ini ya. Korupsi dalam politik, posisi sama dengan hasil transaksi, apalagi ada tanda tanya besar gitu kan. Dan juga menarik sekali tadi kalau sebelum acara ini dimulai kita mendengar lagunya Bongkar. One Falls ya, yang dulu sangat populer, dijadikan sebagai simbol pergerakan kritik dan anti korupsi pada Orde Baru, dan ternyata pada era reformasi ternyata lagu itu juga dikumandangkan yang masih ada hikmah di dalam lagu tersebut begitu. Artinya apa? Perjuangan itu belum berakhir. Nah, perjuangan dalam tanda kutip ya melawan praktik-praktik korupsi begitu. Ya bisa dikarenakan karena perjuangan ini belum berakhir dan dikarenakan bisa jadi ada kaderisasi para koruptor. Ya kaderisasi para koruptor itu memang sistemnya ya, tapi yang jelas kalau kita bicara politik memang politikos itu ya, biaya politik itu besar. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat ada film yang menarik ini Prof. Judulnya Irresistible. Nah, itu boleh ditonton itu ya, film Irresistible itu menceritakan tentang persaingan calon wali kota di sebuah kota kecil di Amerika Serikat itu dalam film itu. Ya, jadi gimana kita lihat adanya tim sukses yang saling menggadang calon-calon mereka dan itu memang membutuhkan kos. Sehingga apa terjadi ya mencari sponsorship dari mana-mana dan sebagainya sehingga bisa menyaingi kalau lawannya pasang baliho di tempat yang mahal gitu kan. Nah, gimana caranya kita harus menandingi punya baliho yang sama. Ketika lawannya menggunakan media sosial dengan gaya yang masif gitu kan, gimana caranya media sosial juga kita punya sesuatu yang masif gitu untuk menandingi lawan politik. Semuanya butuh kos, butuh biaya. Ada analogi yang menarik seperti ini. Nah, kalau dulu ya tahun 90-an itu saya di bawah tahun 2000 lah, bandara itu kan relatif sepi.
orang yang mau naik pesawat terbang itu kan relatif sedikit gitu. Tapi ketika tahun 2000 ke atas itu overload semua sehingga semua bandara itu kan membutuhkan pembesaran. Nah logikanya ketika bandara itu menjadi penuh gitu kan, apakah kita harus mengurangi jumlah penumpangnya sehingga tidak terlihat sesak gitu? Ataukah kita harus memperlebar bandaranya gitu? Nah itulah dia. Dalam sistem demokrasi ya political cost itu butuh biaya. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya. Apakah demokrasinya yang kita pangkas gitu kan, ataukah politik cost-nya ya, atau money politiknya yang harus kita buang. Nah ini adalah suatu effort ya. Jadi politik itu butuh biaya itu jelas. Bagaimana kita memangkas biaya, bukan memangkas biayanya, tapi bagaimana caranya jangan sampai menggunakan kepentingan dan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah inilah dia. Memang kalau secara kita general lihat ya, biaya politik yang banyak, yang besar ini memang tidak diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya partai politik ya. Hanya saja memang partai politik itu kan dapat menerima dana sumbangan yang tidak mengikat. Nah ini kan tafsirannya sangat luas sekali. Cuma dalam prakteknya sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat itu benar-benar mengikat gitu kan, bahkan mencekik leher. Nah inilah. Jadi praktek korupsi menurut Ananda Prawitra sudah dimulai sejak masa kampanye ya. Sejak masa kampanye itu dimulai. Tidak saja kampanye, Prof. Kalau kita lihat buku Profesor Ahmad Mansur Suryonegoro, sejak zaman kolonial itu sudah dimulai. Nah, ini lurah ketika mau maju ya harus mendapat restu bupati. Bupati kalau mau maju menjadi kepala daerah pada waktu zaman kolonial harus mendapat restu dari company. Nah, restu itu ya mahal gitu. Dengan upeti. Siapa yang biasanya menyokong para calon-calon pemimpin pada waktu itu untuk memberikan upetinya kepada company? Biasanya ya cukong-cukong di situ. Ternyata Mas Soleh, urusan upeti cukong-cukong wis ono zaman-zaman kolonial. Nah, pengamatan jenengan sebagai tim yang mengawasi perilaku-perilaku begini gimana? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior Prof dan Mas Prawito dan Radio LPPL sendiri dan juga pendengar Radio Suara Sidoarjo secara luas. Kalau dari kita ini kan apa yang menjadi indikasi kasus korupsi mohon maaf sebenarnya menyeluruh begitu. Tadi juga disampaikan oleh Prof bahwa di tingkat desa pun perilaku korupsi itu ada. Ya kalau dijelaskan tadi lebih dirinci lagi bahwa dimulai dari ketika ada yang namanya proses pemilihan, pasti di situ ada kontrak-kontrak politik yang itu mengakibatkan mau nggak mau yang jadi ini harus terlibat dalam pusara arus korupsi, mungkin seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ini sudah akut bahkan sampai desa, apalagi mohon maaf, mungkin ketika posisi itu menentukan bagaimana gerak korupsi itu sendiri, ya ini terlebih ada anggaran dana desa mungkin di kabupaten, di Surabaya pun bagaimana ada alokasi di tiap RT RW dan itu dari kampanye malah dibesarkan semua. Mungkin kalau enggak masuk KPK ya kejaksaan mungkin seperti itu. Nah, penyalahgunaan ini sudah pasti begitu. Ketika anggaran mulai besar, terus diawali dari prosesnya aja sudah keliru, mungkin seperti itu. Nah, gimana untuk mencegah? Ya, ibarat kata COVID-19 ya harus hidup berdamai. Artinya apa? Kalau dari kita itu yang kita pantau, bahkan ada yang kita laporkan, itu kalau sudah benar-benar akut, benar-benar ini merugikan negara, keuangan negara ataupun perekonomian negara secara besar, baru kita bertindak. Kalau itu ibarat kata bahasanya sekarang di lapangan itu ceperan ya. Oh ceperan, ya. Nyeper ya. Nyeper. Jadi kalau dulu kan orang kerja swasta saja yang cari ceperan. Nah sekarang ini semua cari ceperan. ASN apa segala macam ini
dihadapkan dengan negara masih aja berharap dengan ceperannya NyePer. Di Surabaya Cak Soleh, di Surabaya ya itu ya ada. Di Surabaya pun juga ada, kalau boleh kita bilang ada. Akan tetapi dari jaringan pemuda Surabaya kita akhirnya punya ada standar tersendiri menurut kita. Selama itu nggak nemen dengan tingkat kerusakan yang akut, ya ibarat kata kita mahfum lah. Kita nggak terlalu, karena apa? Selama itu masih perekonomian berputar, itu nggak masalah. Kadang-kadang ada korupsi dikuasai sendiri. Bayangkan sosok camat misalkan, mohon maaf, itu punya usaha tambang, punya apartemen yang banyak, punya rumah yang banyak, dibuat semacam hotel dengan alasan ini cuma kos-kosan kecil, tapi per bulannya sudah di atas 2-3 juta. Nah ini kan ibarat kata seperti hotel mini lah. Nah ini kan aneh. Harta yang sebelumnya harus dilaporkan berapa, selama menjadi camat berapa. Nah kalau ini kan kita nggak kasih space lah untuk terus berkembang. Nah akan tetapi kalau kemudian korupsi ini, mohon maaf, ibarat katanya NyePer, alamas aku sepurane mas NyePer ini paling 100-200 tiap hari untuk yo gawe ngopi. Nah ini kan menghidupkan warung kopi sekitar. Dari warung kopi ekonomi lain di kalangan masyarakat bawah ini kan terus tumbuh. Kalau itu masih kita makmur. Artinya apa? Kalau ibaratkan COVID, kita harus berdamai dengan COVID. Mungkin harus ada istilah berdamai dengan korupsi, mungkin seperti itu, asalkan tidak keterlaluan. Tapi Mas, jadi Cak Soleh luar biasa memberikan informasi gerakan rakyat sebenarnya bisa adaptif, itu menarik, tetapi kan jangan sampai kopi rasa korupsi loh ya. Kopi rasa korupsi. Ya Cak Ilham, Cak Ilham, ojo ngopi duit korupsi re. Korupsi sekecil apapun hak orang lain, hak rakyat itu tidak diperkenankan. Apalagi hak penyiar untuk menerima iklan, gitu ya. Iya Mas Ilham ya. Iya dong. Ini hak penyiar waktunya komersial break dan sahabat perspektif. Mas Ilham habis ini dilanjutkan dipandu sampai tuntas. Saya izin nguji. Wah, padat sekali nih ya. Prof Parto ini. Jadi ikutilah komersial break berikut ini. Dan bersama Cak Ilham kita akan lanjutkan sesi berikutnya, ngopi tanpa korupsi. Baik. Ya, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dalam perspektif ya, masih bersama dengan Bapak Dr. Prawita Thalib dan juga Bapak Emma Soleh ya pagi hari ini. Silakan kalau mungkin ada beberapa tanggapan, silakan langsung dilayangkan di 0318961514 ya. Pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Ini bisa juga di WA di 0811309109. Setelah beberapa spot berikut ini kami segera kembali. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Perspektif ya. Di kesempatan pagi hari ini kita masih berbincang terkait tema kita pagi hari ini, yakni korupsi dalam politik posisi. Apakah sama dengan atau ini dengan hasil transaksi gitu ya. Baik. Dan masih bersama dengan Bapak MH Soleh, Ketua Umum Jaringan Pemuda Surabaya Pemantau Sindikasi Korupsi, dan Bapak Dr. Prawitra Talib SMH, KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, saya coba kembali ke Pak MH Soleh, Gus Soleh, masih bersama kami? Masih ya? Pak Prawitra masih bersama kami juga? Selalu kita. Masih ya? Bersama-sama aktif juga di sini. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya ke Pak Soleh dulu nih sebelum ke Pak Prawitra. Gini, Pak Soleh, kalau dulu korupsi itu identik dengan tingkat kesejahteraan yang kurang mencukupi atau kurang maksimal ya. Dalam hal ini kan masih berkaitan dengan perekonomian tentunya. Sehingga banyak orang melakukan hal ini. Tetapi ketika kesejahteraan itu mulai terbentuk ya, dengan kata lain ada beberapa hal yang diperhatikan dalam hal misalnya penghasilan dan sebagainya, itu juga tunjangan-tunjangan ya, diberikan kecukupan dan sebagainya. Tapi ternyata korupsi itu masih saja ada begitu. Jadi dengan kata lain, mungkin kalau menurut Pak Soleh, apakah memang dari sisi mana sebenarnya yang harus kita benahi terlebih dahulu ya untuk menghentikan perilaku korupsi ini sendiri? Apakah selama ini untuk tingkat moralitas ya, kalau misalnya memang itu yang harus kita betulkan atau kita benahi, apakah bisa dikatakan masih belum berjalan begitu atau seperti apa? Karena di satu sisi kita sebenarnya sudah melakukan beberapa
tindakan-tindakan di mana upaya untuk mengecilkan atau meminimalisir tingkat korupsi itu sudah dilakukan ya, misalnya dengan memberikan ya itu tadi ya, dalam hal menyejahterakan gitu. Tetapi kenapa masih ada begitu ya? Apakah memang harus ke moralitas atau sisi mana atau sektor mana sebenarnya harus kita benahi gitu? Oke, Mas, mungkin yang dimaksud tadi itu kesejahteraan, senyampang yang saya tahu itu kan dulu sempat disurvei ya. Ternyata pegawai atau ASN mungkin kalau sekarang nyebutnya, kalau nggak salah itu menurut Guy G. Parker itu kan di ASEAN Survey kalau nggak salah dulu ya kan, karena di tahun 70-an kenapa kok korupsi mulai marak di Indonesia ya, karena kesejahteraannya kurang. Cuman kalau untuk saat ini kita menilai ya ASN atau pegawai tingkat birokrasi itu ini sudah mengarah ke mungkin ya kleptokrasi mungkin. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau bilang kesejahteraan yang kurang itu saat ini sebenarnya mohon maaf karena praktik mulai dari ibarat kata wali kota, terus kemudian para pegawainya sendiri di keseluruhan itu sudah ada sponsor-sponsor ataupun yang tadi disebutkan oleh Dr. Prawita bahwa ya ketika berpolitik maju ada sumbangan yang mengikat harus begini sehingga efeknya dampak sosial. Mungkin selama ini kan yang digadang-gadang itu efek buruknya dari korupsi itu kan kerugian negara, padahal kerugian sosialnya ini sekarang yang sebenarnya akut. Masyarakat ini mohon maaf, kenapa kok kemudian di tingkat pemilihan sendiri, tingkat politik ya, politik praktisnya, nek kalau duit gak nyoblos. Mungkin itu yang menganggap pos politik akhirnya menjadi money politik. Nah akhirnya ketika jadi, mau nggak mau harus kembalikan modal. Kalau ngomong gaji apa segala macam sebenarnya sudah cukup. Yang kondisi kekurangan sekarang ini masyarakat secara luas. Nah, masyarakat secara luas dihapus-hapusi. Ini ada BLT, ini ada begini, tapi faktanya di lapangan dipotong. Nek gak ngono dengan bahasa, ini cair 300, langsung 6 bulan, 18. Nek wis cair awakmu ki seolah-olah didata oleh pegawai ya. Nah, iki nek wis didata dari tingkat kelurahan, kecamatan, nek kon cair mosok gak ngekei isi ngopi-ngopi seperti tadi itu. Nah, ini dikalikan berapa orang, ini sudah berapa juta, sudah berapa ratus juta di tingkat kecamatan saja, mungkin seperti itu. Akhirnya masyarakat kembali lagi, menerimanya kecil, dan akhirnya apa ya, lu bayangno aku dibantu, ya itu program toko pusat deh, ngono sih ono potongan dengan gaya bahasa, gak ngekei duit bensin dah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu di kalangan masyarakat, nah akhirnya masyarakat ini sudah antipati. Ya udah, balas dendamnya ketika ada pemilu. Nah, di pemilu sendiri ketika habis banyak, ya saya harus balik modal, saya harus sponsor. Kalau mau dirubah total, ya tadi kan ada dua menurut saya sih, harus dirubah total ke akar-akarnya, atau kalau enggak, ya kita berdamai dengan korupsi. Artinya apa yang tidak terlalu merugikan negara jangan diproses hukum lah. Lagi pula proses hukum unsurnya juga mungkin sudah diketahui bersama. Kerugian negara harus sekian miliar, harus ini, harus besar. Padahal dari yang kecil itu kalau dikumpulkan besar. Nah, bibit-bibit korupsi di situ juga nampak. Belum nanti kita nih ada yang punya usaha, cocok masuk di lelang pemerintahan, pengadaan apa segala macam. Karena apa? Di lelang itu ada space 15% misalkan, keuntungan misalkan. Tapi ketika sudah diketahui oleh pejabat mungkin ya atau pegawai biasa yang berwenang dalam lelang itu loh, enak kon tak menang no. Aku kayak ono 10%. Kok lek wayang anu sing pihak iki kayak ono. Nah, akhirnya habis. Mau nggak mau itu akhirnya pengerjaannya juga
asal-asalan. Kalau enggak, dana terus diperbesar. Apakah di tingkat kota, kabupaten ataupun provinsi tiap tahun selalu usul? Kan enggak ada, anggaran selalu habis. Memang disetting untuk habis supaya tahun depan ditambahin lagi. Dan ya ayo kita bancaan. Nah, modelnya kan seperti itu. Ya mohon maaf kalau saya terlalu vulgar gitu loh. Nah, sebenarnya saat ini kondisi yang disampaikan tadi itu sudah hendak. Sejak era Presiden Gus Dur mungkin gaji semua sejahtera semua, ditambah tiap tahun ada kesejahteraan untuk pegawai. Sekarang ini yang nggak bisa kemana-mana itu cuma rakyat kecil. Yang usahanya misalnya kaki lima, usahanya hanya sebatas jasa, yang sehari mungkin mengharapkan uang 50.000 aja susah. Dicekik lagi oleh peraturan-peraturan harus A, B, C, D. Belum lagi nanti jualan ini harus digusur. Nah, ini yang menyebabkan orang berlomba-lomba untuk jadi pegawai. Agar apa? Agar dapat melakukan tindak korupsi, kolusi atau nepotisme. Wah. Pada istilah korupsi aja ya. Jadi pegawai jadi iso keluyuran, ya. Masyarakat sekarang ini kalau ngomong kaya ataupun ya setidaknya standar hidup lah, mengacanya terhadap pegawai ASN begitu. Nggak ada ini timbul, ayo kita jadi pengusaha seperti apa, entrepreneurnya seperti apa. Sedangkan gaya hidup kita dituntut untuk selalu mengikuti. Ketika kita nggak mampu, kita dibilang, apa? Mohon maaf, saya HP ada rusaknya dibuat mainan anak. Nggak ada persoalan seperti yang disampaikan. Bagi anak-anak muda yang lain, waduh, HP pun ortak-ortak izin. Saya harus gimana? Saya harus gimana? Nah, yang kebingungan ini yang kemudian iman untuk tidak korupsi itu akhirnya ya terkalahkan juga. Mohon maaf kalau boleh menyampaikan dulu ketika sampai loh, ini membuktikan harus disampaikan. Siap. Dulu teman seangkatan saya itu idealis semua ketika mahasiswa. Sampai lulus kuliah bingung nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, dimarah-marahin kerja, daftar kesana kesini nggak diterima. Mau usaha nggak punya modal apa segala macam. Akhirnya apa? Banyak yang mengetahui potensi-potensi aktivis ini digait-lah kemudian sama senior-senior yang ada di dewan misalkan, yang ada di kementerian misalkan. Ayo tak tarik kamu. Nah, ditariknya ini kan mereka berterima kasih. Akan tetapi kemudian mau nggak mau ikut alur. Ikut arus, kerja harus begini loh. Kamu tuh harus berterima kasih daripada kamu nganggur. Kamu ikut saya ada gaji sekian, ya sudah. Kamu ikuti ini A, B, C, D. Harus begini. Akhirnya apa? Idealismenya luntur. Baik. Bukan kemudian gimana kita memberantas korupsi, tapi menimbulkan bibit-bibit yang mohon maaf, mungkin yang terbiasa jadi pemantau seperti kita ini terhadap perilaku sindikasi korupsi, akhirnya apa? Oh, kelemahannya di sini, dipakailah di situ. Malah lebih rapi daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Pak Soleh. Iya, baik. Terima kasih. Cak Parto, ini kembali lagi. Monggo, silakan langsung. Iya, tadi ajakan, tapi harus perlu semua mempunyai pandangan yang sama. ASN, PNS itu kan memang Cak Soleh, PNS pegawai nyaman sekali loh ya. Saat ini pegawai nyaman sekali, tapi juga pegawai untuk bukan pegawai nyambi sekali loh ya, nyambi loh ya. Nyaman sekali. Nyaman sekali, tetapi begini. Lahan pengabdian itu dimanapun. Oh, ada yang milih di non-government, ada yang milih di pemerintahan. Semua adalah jalan kehidupan. Pada intinya kan jangan korup. Jangan korup itu mengambil hak orang lain.
Jadi kalau kita merasa jadi penyiar, ini penyiar iki apa sing dikorupsi? Kau ono sing dikorupsi ya kayak kan. Korupsi suara ya gak jadi siar. Tidak ada yang dikorup gitu ya. Untuk itu apa? Tukang becak, dulur-dulur kita, abang-abang becak misalnya, nggak ada yang bisa dikorupsi. Karena apa? Karena memang tidak memegang dana publik. Jadi yang memegang dana publik itulah yang punya potensi untuk korupsi. Nah, disitulah maka hukum dihadirkan agar apa? Memberi rambu-rambu. Mau polisi yang menegakkan hukum saja terpancing, jangankan sini. Jaksa yo pernah terlibat, hakim yo pernah terlibat, akademisi yo pernah ada yang terlibat. Ya toh, penyiar ono sing terlibat loh Mas Ilham. Dengar toh penyiar? Ada yang terlibat karena menerima urusan bantuan-bantuan. Tetapi di lembaga penyiaran publik negara yang menerima uang dari negara gitu. Untuk itu apa? Kita tetap harus eling lan waspada. Dan kalau nggak eling lan waspada kok dicekel polisi. Nah iki ono KPS, ono ada KPS-nya. Dan bagaimana mengatasi hal semacam ini di sesi-sesi terakhir ini perlu Mas Dr. Prawitra memberikan resep lah. Masa sih bangsa ini terus akan terlibat korup? Masa sih pendidikan kita tidak meningkat? Masa sih nggak ada kesadaran terus yang harus kita gelurakan agar hindari korupsi? Maka acara perspektif hari ini itu untuk menjaga kewarasan kita, untuk menjaga dan menyuarakan anti korupsi agar tidak lelah gitu loh ya. Untuk itu dibutuhkan suara terus-menerus dari kampus termasuk dari Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Bagaimana rumusan-rumusannya oleh institusi program studi ini gitu. Silahkan Mas Prawitra. Iki yo ono promone program studi gak apa-apa wong acarae karo perspektif ya. Oke, siap Prof Parto dan sahabat perspektif. Jadi kalau bicara solusi, kalau saya tadi mengutip pendapatnya Gus Soleh tadi, bibit-bibit koruptor gitu ya, bibit-bibit korupsi gitu. Kalau saya ya kaderisasi koruptor gitu ya. Nah, jadi untuk mencegah munculnya kaderisasi koruptor itu ya memang langkah pertama kalau menurut saya itu ya sosialisasi ya. Kita butuh sosialisasi tidak saja pada level ASN atau pejabat ya, tapi mulai dari level sekolah ya atau perguruan tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ketika misalnya kita di sekolah ya, pada level sekolah, anak-anak sekolah gitu kan, memang kelihatan konyol, kelihatan biasa gitu ya. Misalnya kita makan gorengan 5 tapi ngomong ngakunya 2 gitu kan. Nah, itu adalah calon kaderisasi koruptor itu. Ya, awalnya gorengan orang dimakan 5 tapi ngomongnya 2, bayaran cuma 2. Awalnya mulai dari gorengan nanti sampai ke uang rakyat begitu. Juga mengubah perspektif tadi lah, kebetulan ini acara perspektif gitu kan. Ya, kalau dulu mungkin pesugihannya melalui ngepet gitu kan, kalau sekarang pesugihannya nyeper gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti ini memang kita harus ubah mindsetnya. Nah, dari mana langkah yang paling efektif ya, adalah mengawali dari tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar itu sampai menengah atas, sampai akhirnya perguruan tinggi. Kampanye anti korupsi itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi tidak saja kampanye itu dilakukan 5 tahun sekali oleh para politisi-politisi yang memakan politik kos yang besar gitu ya, sehingga berpotensi menimbulkan money politik begitu. Tapi kampanye anti korupsi itu harus dilakukan mulai dari level pendidikan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sehingga apa terjadi? Muncul budaya malu dan budaya takut ketika makan gorengan 5 cuma ngakunya 2. Gitu. Nah, ini angka yang pertama. Yang kedua tentu saja pengawasan daripada seluruh elemen masyarakat itu penting ya. Mulai dari pengawasan internal, mulai dari pengawasan dilakukan oleh NGO, mulai dari pengawasan yang dilakukan oleh jurnalis ya,
Bahkan akademisi pun ketika diberikan ruang untuk mengkritik terjadi adanya suatu wacana atau arah penyimpangan yang mengarah kepada korupsi, ya juga harus diberikan ruang sehingga apa terjadi, sehingga ketika sebelum offset itu ya peluit sudah dibunyikan begitu. Jangan sampai ketika ada tackling di kotak penalti gitu ya baru diberikan tendangan penalti, ya usahakan sebelum tackling itu terjadi ya itu juga harus dilakukan pengawasan. Inilah mulai dari tingkat jenjang pendidikan yang paling rendah sampai partisipasi seluruh masyarakat ini harus digalakkan, dicanangkan. Dan semuanya ini adalah merupakan bagian dari kampanye anti korupsi yang dapat dilakukan supaya apa? Mencegah adanya kaderisasi para koruptor yang dapat membahayakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat seluruh Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin itu saja nih Prof yang dapat saya sampaikan ya. Apalagi kalau kita melihat indeks kepuasan masyarakat ini ya, alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat ini kalau bagi institusi Polri ini naik nih Prof ya. Dan mudah-mudahan juga kepuasan para sahabat perspektif ya khususnya ya, terhadap siaran ini dan kemudian kepada Magister Kajian Ilmu Kepolisian dan Sekolah Pasca Sarjana juga meningkat, sehingga akan banyak yang mampu atau yang berminat ya meningkatkan ya taraf akademisi yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Begitu. Mungkin itu saja Prof Parto dan Mas Ilham. Iya, baik, terima kasih. Ini saya coba kembalikan ke Cak Parto. Oke, Cak Parto masih menghandle program secara live di sana mungkin ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, khususnya untuk narasumber kita ya dalam program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak MH Soleh, Ketua Umum Jaringan Pemuda Surabaya, pemantau sindikasi korupsi, dan juga Bapak Dr. Prawitra Talib SH MH, selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik. Yang penting kalau makan gorengan 5 ngakunya 5 aja Mas. Tidak Soleh. Kalau makan gorengan 5 ngakunya 10 gimana? Sodako ya. Sodako. Ini kalau boleh mumpung ada senior saya di kampus ini kan, kalau tahun 2020 November kemarin itu di Kejagung kan ada pembentukan Satgas khusus itu melibatkan kampus Unpad, kemudian Trisakti begitu, mengenai pembahasan untuk pemberlakuan undang-undang korupsi itu sendiri. Seperti kemarin yang dibahas itu adalah pengenaan delik. Nah, kita berharap di kampus UNER sendiri ada pembahasan lebih lanjut bagaimana perilaku korupsi terbaru ini, gimana memberikan masukan terhadap undang-undang ini harus lebih masif lagi kena, misalkan biar nggak seenaknya lolos koruptor dari jeratan hukum ini kan. Nah, produk-produk inilah yang sebenarnya dari kita-kita yang di lapangan ini ingin sekali dimotori oleh UNER. Ini undang-undang harus terbarukan karena perilaku makin hari ini kan selalu berkembang. Cara untuk melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme ini kan selalu berkembang. Nah, harapan saya mungkin UNER bisa mempelopori bagaimana undang-undangnya ini lebih mengena begitu. Nggak asal ada sing lolos. Dari beberapa yang kita laporkan ini kan banyak sing lolos karena unsur deliknya kurang gitu segala macam kan. Nah, mungkin dari UNER sendiri dimotori oleh dua senior ini bisa lebih mengena gitu terhadap pelaku korupsi dari undang-undangnya itu sendiri. Mungkin seperti itu gambaran dari saya. Ada sedikit ada tanggapan dari Pak Prawitra sebentar aja. Mengenai wacana yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi ya, kita secara dari akademisi kita akan melakukan upaya yang berkaitan dengan kemampuan kita seperti apa. Contohnya pada hari ini. Hari ini ya sebagian adalah untuk menyebarluaskan pemahaman
visi bahwa korupsi itu tidak baik, dan momennya sangat luar biasa bertepatan dengan Hari Kebangkitan Pancasila, kesaktian. Pancasila. Nah, saktinya Pancasila ini kita wujudkan dengan adanya menghilangnya atau berkurangnya korupsi di bumi pertiwi tercinta kita ini. Dan ini dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri, yang pemirsa sahabat perspektif ya. Mudah-mudahan ini nanti rekaman YouTube-nya, siarannya bisa dilihat oleh orang yang tidak dapat menyaksikan atau tidak sempat menyaksikan pada hari ini. Harapannya apa? Ya, budaya malu dan saling mengawasi ya. Kemudian budaya takut itu muncul, sehingga apa? Rasa keengganan untuk mengambil hak milik orang lain itu tertanam dalam diri kita. Nah, ini yang sangat penting. Sehingga kalau kita bicara korupsi, kenapa merajalela dan sebagainya, ya kadang-kadang kita pun ya niatnya baik, putih bersih, ketika masuk ke dalam panci yang isinya adalah air campur arang gitu, jadi hitam juga begitu. Nah ini gimana caranya ya diobok-obok supaya yang warna hitam tuh air arang tuh dibuang gitu, diganti dengan air yang bersih, sehingga kalaupun masuk ke dalam panci itu kain putih pun tetap putih, tidak menjadi hitam atau abu-abu. Nah ini PR kita semua. Ya. Baik. Memutus rantai kaderisasi korupsi itu yang paling utama, sehingga tidak muncul lagi calon-calon koruptor di masa yang akan datang. Karena kenapa? Rantai kaderisasi korupsi itu sudah terputus sejak saat ini. Mungkin itu yang dapat baik. Ya baik, terima kasih Dr. Prawitra. Mudah-mudahan ini apa yang kita obrolkan pagi hari ini bermanfaat, dan seperti yang sudah kita harapkan tadi ya, bahwa kita berupaya untuk memutus mata rantai kaderisasi koruptor mulai saat ini ya, Pak Prawitra ya, betul ya. Baik, terima kasih, selamat pagi untuk Pak Gus Soleh juga ya. Gus Soleh, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.